Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Djana Batra, kelompok KKN E14 tahun 2021. Dalam rangka pelaksanaan kuliah kerja nyata dengan tema KKN Membangun Desa melalui bidang pendidikan, maka hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Oke teman-teman, ada yang udah tahu sistem pencernaan makanan itu apa? Atau bagian apa aja sih yang termasuk sistem pencernaan makanan? Pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi kecil, terdiri dari dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik. Proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus, dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi, merupakan proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Apa sih enzim? Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Di dalam mulut terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada gigi dan lidah. Mari kita mulai dengan gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri yang berbentuk seperti pahat, gigi taring yang berbentuk seperti pahat runcing, kemudian gigi geraham depan dan gigi geraham belakang berbentuk agak silindris dengan permukaan lebar dan datar berlekuk-lekuk. Setiap macam gigi memiliki fungsi masing-masing, yaitu pada gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan, kemudian pada gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, dan pada gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Perlu kalian ketahui bahwa gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi yang merupakan bagian gigi yang tampak dari luar, kemudian leher gigi, bagian gigi yang terlindungi dalam gusi, kemudian akar gigi merupakan bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Setelah gigi, mari kita membahas mengenai lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan dalam rongga mulut dan membantu proses menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan rasa pahit, asin, asam, dan manis. Rasa pahit terletak pada lidah bagian pangkal, kemudian rasa asin terletak pada lidah bagian tepi depan, kemudian rasa asam terletak pada lidah bagian samping, dan yang terakhir rasa manis terletak pada bagian ujung lidah. Lidah merupakan organ tersusun dari otot. Permukaan lidah dilapisi lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Tunas pengecap terdiri atas sekelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan seperti rambut yang disebut papila. Kelenjar ludah dalam mulut ada 3 pasang, yaitu kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga yang menghasilkan ludah yang berbentuk cair, kemudian kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah, dan kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. 2 kelenjar tersebut menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Ludah berfungsi untuk membasahi, melumasi makanan sehingga mudah ditelan. Ludah juga berfungsi untuk membasahi, melumasi makanan sehingga mudah ditelan, dan ludah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Dalam ludah terdapat enzim amilase yang berfungsi mengubah makanan yang mengandung zat karbohidrat menjadi zat gula sederhana. Bagian kerongkongan.
Bagian ini terletak di antara mulut dan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Kerongkongan terdiri dari berbagai otot yang dapat berkontraksi. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang, sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristalsik. Lambung. Lambung terdiri dari bagian atas lambung atau kardiak, bagian tengah lambung atau fundus, dan yang ketiga bagian bawah lambung atau pilorus. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerang. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Dinding lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung air lendir, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Asam lambung berfungsi membunuh kuman, penyakit, atau bakteri yang masuk bersama makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton proteosa. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein. Dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk mengeluarkan atau sekresi getah lambung. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk. Gerakan mengaduk dimulai dari kardiak sampai di daerah pilorus. Gerak mengaduk terjadi terus-menerus baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Jika lambung berisi makanan, gerak mengaduk lebih giat di dinding saat lambung dalam keadaan kosong. Usus halus, tempat terjadinya penyerapan sari makanan. Terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, usus penyerap. Terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Struktur usus halus, contoh ada di sini. Berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Mengandung kapiler darah dan kapiler limfe, pembuluh getah bening usus. Sari-sari makanan menembus di sel dinding usus halus, masuk pembuluh darah atau pembuluh limfe, glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar ke hati. Selanjutnya dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K, diserap dan diangkat melalui pembuluh getah bening, selanjutnya masuk ke sistem peredaran darah. Sisa makanan yang tidak diserap bergerak menuju usus besar. Kita lanjut ke usus besar. Usus besar terdapat bakteri yang membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi fases dan juga menghasilkan vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar banyak mengandung air. Sebagian besar air diserap kembali oleh usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Selanjutnya di dalam usus besar fases didorong secara teratur dan
diperlambat oleh gerakan peristalis. Anus merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Disusun oleh dua otot, yaitu otot polos, otot lurik. Sebelum dibuang lewat anus, fases ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Proses defekasi atau buang air besar terjadi karena adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti mengendurnya otot sfinkter anus dan kontraksi kolon tersebut. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan. Selain kelenjar ludah dan kelenjar lambung, terdapat kelenjar pencernaan lain yaitu kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Kelenjar hati adalah kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan. Terdapat kantong empedu berguna untuk menampung cairan empedu sebelum disalurkan untuk mencerna makanan. Empedu dibuat dari perombakan sel-sel darah merah yang telah mati atau rusak. Hati mampu memproduksi setengah liter cairan empedu setiap harinya. Cairan empedu berguna untuk menghasilkan lemak, yaitu mengubah ukuran lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar lebih mudah diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Kelenjar pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke dalam usus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin yang diproduksi oleh usus 12 jari. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas, amilase untuk mengubah amilum menjadi glukosa, lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, dan mengubah lemak menjadi gliserol. Tripsin untuk mengubah menjadi protein menjadi senyawa asam amino. Kelenjar usus. Usus halus, usus 12 jari. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak. Zat warna empedu berwarna kecoklatan dan dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah tua di hati. Zat warna empedu memberikan ciri warna coklat pada feses. Oke, dari materi yang telah kita bahas tadi, ada beberapa poin penting. Yang pertama, pencernaan pada manusia dibagi menjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik tidak melibatkan enzim, sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan enzim. Yang kedua, sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut,
kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang ketiga, kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah atau saliva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang keempat, fungsi sistem pencernaan adalah menerima dan mencerna makanan. Setelah dicerna, nutrisi tersebut diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Oke, gimana pendapat kalian mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia? Tulis di bawah ya. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga video ini dapat bermanfaat. Oh iya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa.